Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Muhammad. Salam sehat selalu. Salam hormat untuk kita semua ya yang menyaksikan video penjelasan kali ini. Baik, kita langsung mulai saja permasalahan dari Bapak Muhammad. Apa untuk masalahnya? Oh, poin nomor 3 ini ya. SOP pergantian media tanam di polybag setelah panen. SOP pergantian media tanam di polybag sebelum panen, setelah panen. Oke, jadi setelah panen, oh jadi ini Pak Muhammad tanamnya di polybag ya, atau penter bag, menggunakan wadah lah, tidak langsung di bedengan atau di lahan, pakai polybag ya. Kemudian setelah panen, apa yang saya lakukan Pak? SOP-nya bagaimana? Nah, mungkin maksudnya mau digunakan kembali nih. Untuk kemudian, ya betul ya, untuk kemudian akan digunakan kembali ya. Jadi pengolahan tanah lama itu gimana sih caranya? Dan apakah SOP-nya dengan pergantian media tanam polybag yang jika terkena penyakit? Oh, ada dua ini, saya paham maksudnya. Terima kasih Pak Ronis, terima kasih kembali juga Pak Muhammad. Jadi gini, maksud Pak Muhammad ini gini, saya sudah panen nih Pak, atau mau panen nih. Tanah di dalam polybag saya ini mau saya gunakan kembali, tetapi ada dua kasus nih. Bagaimana dengan tanah di polybag yang bekas tanaman yang sehat, mau dipakai lagi, itu bagaimana SOP-nya. Kemudian tanah di polybag yang tanamannya sakit, itu bagaimana lagi pengolahannya untuk dipakai kembali. Jadi gini ya, kita mulai dari mana? Tanaman yang sehat dulu ya. Kalau tanaman yang sehat, setelah kita penanaman satu musim menggunakan polybag, kira-kira menurut Bapak Muhammad dan Bapak Ibu semua apa yang habis? Kita sebut dengan aus. Apa yang aus? Ya, apa yang habis di situ? Selama musim tanam ini taruhlah saja misalnya terong, ya kita tanam terong satu musim satu siklus. Kemudian terong dipanen, oke, matilah terongnya kan. Setelah itu tanahnya mau kita gunakan kembali. Terongnya dalam kondisi sehat. Dari tanam sampai panen nggak ada masalah layu fusarium, nggak ada masalah busuk batang, busuk akar, ya, busuk pangkal batang, busuk buah, nggak ada bercak. Intinya nggak ada masalah. Tanaman sehat terus sampai panen. Nah, otomatis media tanamnya sehat ya. Oke, otomatis sehat. Itu kalau mau dipakai kembali gimana Pak Roni? Kalau mau dipakai kembali kita buang 50%-nya. Apa yang aus di situ? Yang pertama porositas. Ya, kalau masalah unsur hara Pak, bukannya pupuknya sudah dimakan habis. Oh, kita nggak berbicara itu. Karena selama kita menanam, si tanaman memakan dari pupuk yang kita berikan. Tanaman tidak memakan pupuk dari tanah, tanaman tidak memakan pupuk dari kompos, tanaman tidak memakan pupuk dari sekam bakar. Bukan, karena kalau kita harap itu ya gimana mau berbuah, gitu kan? Nah, kita harap makanannya itu kan dari pupuk yang kita berikan dari fase vegetatif, transisi maupun generatif si terong ini. Contoh kasus terong. Selama dia siklus sampai kita panen dan dia mati, dia makannya cuma satu sumber saja, yaitu pupuk yang kita berikan. Sekarang pupuk tentu saja tidak akan kita libatkan atau tidak akan kita hitung di situ, karena pupuk akan kita berikan pada penanaman berikutnya. Yang kita hitung tanah lama ini yang sehat ini apa yang haus, di situ, apa yang habis. Yang pertama dia kehabisan porositas, dia terlalu padat. Oke, dia kehabisan atau kekurangan atau kelelahan pada saat dia menumbuhkan terong sampai panen dan dia memiliki sifat yang sudah padat. Tadinya kita kasih sekam bakar itu sudah menyusut oleh pelapukan akibat siraman dan lain sebagainya. Lama-lama dia memadat juga. Oke, jadi porositas itu yang kita tambahkan karena itu yang kurang, itu yang pertama. Otomatis kita harus tambahkan sekam bakar, gitu ya. Jangan sekam mentah, sekam bakar ya. Itu poin pertama, sekam bakar. Kedua, apalagi kompos, karena di situ mikrobanya sudah berkurang. Selama kita tanam dari awal di polybag itu atau penter bag itu, kita terus memberikan pupuk sintetis, otomatis jumlah mikroba menurun, bahkan minim. Kita hadirkan lagi. Jadi porositas oleh sekam bakar kita hadirkan kembali, kita ciptakan kembali. Kemudian unsur biologi kita hadirkan kembali dengan kompos atau bahan organik yang matang, ya, jangan yang mentah, yang matang, kompos matang. Ya sudah seperti tanah lah, humus lah, seperti itu ya. Berarti poin kedua yaitu kompos matang. Itu dua poin yang harus kita tambahkan karena dia aus akan itu. Yang ketiga apalagi Pak Roni? Yang ketiga itu boleh nggak kita kasih tanah lagi? Tanah ini boleh, tetapi kecil sekali, sedikit sekali, ya. Kenapa tanah yang kita masukkan tanah baru, kenapa kategorinya paling sedikit? Karena saya sudah sepakati dengan Bapak Ibu tadi, bahwa tanah itu hanya sebagai penyangga atau buffer, ya. Pada saat dia menetralkan pH, pada saat dia menetralkan kation, tanah itu sebagai penyangga saja. Fungsinya untuk penyangga dalam hal kimia. Kalau penyangga dalam segi fisika, ya dia menyangga pohon agar tidak tumbang. Tetapi dari segi kimia, dia buffer atau penyangga unsur hara, ya. Baik, jadi tanah porsinya paling kecil. Jadi nanti SOP-nya adalah Bapak bongkar, semua kumpulkan dulu ya buat kategori, Bapak bagikan dua kelompok. Udah panen kan? Bagikan dua kelompok. 1000 polybag tanaman sehat di sebelah kiri, 1000 polybag tanaman sakit sebelah kanan. Oke ya? Lalu Bapak mulai urus yang sebelah kiri yang sehat itu. Bongkar semuanya, oke? Bongkar semuanya, akar batang yang tersisa bongkar semuanya, kumpulkan semua tanah-tanah lama itu ya. Lalu Bapak kurangi setengah dari tanah itu. Ya, kurangi setengahnya. Setengahnya diapain Pak Ron? Dibuang, nggak usah dipakai lagi. Ya, itu yang aus atau yang kalah ya. Kita buang setengahnya. Setengahnya kita masukin apa? 20% sekam bakar, 20% kompos ya, dan 10% tanah baru. Selesai, campur aduk, 100% lagi. Seperti itu ya. Nah, itu untuk pengolahan tanah polybag yang dalam kondisi tanaman dari tanam sampai panen tidak pernah ada patogen. Oke ya, sudah bisa digunakan, sudah bisa. Pak Roni, kalau misalnya saya mau sterilisasi lagi bagaimana? Boleh sterilisasi dengan kita lakukan solarisasi. Solarisasi itu bagaimana? Misalnya gini, tanah yang sudah sehat tadi sudah kita tambahkan 50% yang baru ya, di mana terdiri dari 20% kompos, 20% sekam bakar, 10% tanah yang baru. Kemudian kalau Bapak ragu atau mau sterilisasi, Bapak bisa tutup dengan plastik bening atau mulsa bening selama 2 hari cukup. Ya, itu kita membunuh patogen-patogen yang ada. Kalaupun ada, gitu ya, kita bunuh di situ. 2 hari penjemuran, itu efek rumah kaca namanya. Jadi kompos jangan sampai kering ya. Tanah yang kita campur itu dengan kompos dan sekam bakar dan tanah yang baru jangan sampai kering. Buat lembab, tapi jangan becek ya. Solarisasi itu medianya harus lembab.
Setelah Bapak spray dengan air, dia sudah lembab, tutuplah dengan plastik transparan atau mulsa bening supaya terjadi efek rumah kaca. Kenapa demikian? Karena patogen baik itu indukan maupun spora, telur, dia hanya bisa mati ya di suhu 60 derajat, di atas 60 derajat Celcius. Sedangkan penjemuran matahari itu hanya di bawah 50 derajat. Mereka nggak akan mati. Kalau kita hanya menjemur 1 bulan, bayangin. Udah jemur 1 bulan di bawah terik matahari, patogen nggak mati juga. Ya, karena itu suhunya belum ideal untuk membunuh mereka. Suhu ideal adalah 60 derajat Celcius ke atas. Kita bisa ciptakan suhu itu dengan cara efek rumah kaca. Dibungkuslah atau ditutuplah dengan mulsa bening atau plastik bening. Efek rumah kaca terjadi. Hawa panas masuk menyerap ke dalam tanah dan akhirnya terjadi tingkat panas suhu yang naik melebihi 60 derajat, patogen mati. Kalau mau sterilisasi, gitu ya. Nah, itu yang harus Bapak lakukan. Sudah bisa tanam setelah itu, sudah bisa ditanam. Pemupukan seperti biasa, ya. Baik. Kemudian kita singgung lagi untuk bagian polybag yang kemarin tanamannya sakit, gitu ya. Sakit ini saya kategorikan, bukan insek ya. Sakitnya ini dalam hal patogen mikroba. Misalnya dari keluarga jamur, misalnya pembuat busuk, akar, pangkal batang ya. Seperti misalnya keluarga Omiscetes seperti Phytophthora, capsicum ya. Kemudian Pythium ya. Kemudian ada bakteri-bakterial wills yang ikut campur seperti Ralstonia, pembuat busuk juga berlendir pada akar dan batang. Kemudian Layu fusarium ya. Hal-hal seperti itu, kalau misalnya sepanjang kita menanam dan terkena seperti itu, maka kita kelompokkan mereka dalam media tanam yang pernah sakit. Ya, caranya bagaimana Pak Roni? Kalau Bapak mau aman, saya kasih 2 opsi untuk tanah yang sakit itu, SOP-nya. Opsi pertama, main aman, yaitu ganti baru. Itu opsi pertama, ya. Dan banyak yang melakukan itu, termasuk saya. Kalau sudah ada indikasi polybag ini terserang penyakit, maka tidak akan saya gunakan lagi. Karena ketika saya gunakan lagi, memang irit. Saya tidak butuh media baru, pencampuran yang baru. Saya pakai saja yang lama. Caranya apa? Saya semprot fungisida. Mungkin Bapak Ibu dan Bapak Muhammad berpikir begitu kan? Kita hampar saja Pak Roni, lalu kita semprot fungisida, ya. Misalnya seperti metalaxil, kita semprot misalnya mancozeb, ya. Kita semprot aja, lalu kita paparkan di matahari, kita jemur berhari-hari atau berminggu-minggu. Ya, bisa jadi dia mati. Ya, itu hanya pembunuhan mikroba itu mungkin sekitar 60% lah. Ya, saya kasih gini deh, nggak usah 60. Saya kasih Bapak Muhammad dan Bapak Ibu semua. Kalau tanah yang sudah sakit itu kita semprot fungisida, misalnya metalaxil kita spray, propramocrap kita kasih, mancozeb kita kasih, kita spray semua tuh, ya. Setelah kita spray semua, ya, lalu kita jemur selama berhari-hari, berminggu-minggu, ya. Taruhlah saja angkanya, biar Bapak Ibu senang. 95% patogennya mati. Fusarium mati, ya. Phytophthora mati, Pythium mati, Ralstonia mati, Erwinia mati. Semuanya mati tuh. Yang berhasil hidup itu hanya 5%. Karena 95 sudah kita bunuh kan. Nah, 5% yang hidup. Begitu Bapak Ibu tanam lagi, 5% itu dalam waktu sekejap berubah menjadi 100% lagi. Oke, akhirnya kita membeli produk lagi. Itu sudah pasti. Mana yang lebih bonyok? Yang lebih bonyok kalau kita tetap mempertahankan dia, ya. Jadi solusi pertama adalah ganti baru, ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya Bapak tetap nekat, ya kita solarisasi lagi. Seperti yang tadi saya bilang di poin 1. Kita hampar mereka semua, kita gabungkan jadi satu. Lalu setelah itu kita spray dengan metalaxil atau mancozeb. Lalu setelah kita spray, kita solarisasi, tutup dengan mulsa bening, ya, selama 2 atau 3 hari. Setelah itu kita aduk-aduk kembali, ya. Kita kumpulkan lagi, kita diamkan selama 2 atau 3 hari di karung atau di wadah atau di terpal. Lalu kemudian kita sudah bisa untuk menanam kembali. Tetapi resikonya adalah dia akan hidup kembali dan akan parah lagi nanti akan serangannya, ya. Jadi saran saya yang sudah berpenyakitan kita ganti baru, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Roni, saya sudah ganti yang baru karena riwayatnya sakit. Saya nggak mau ambil resiko, saya ganti baru aja medianya. Oke. Kemudian ada yang kasusnya begini. Saya sudah ganti media yang baru, tetapi masih juga terserang. Padahal medianya baru. Nah, ini harus dicatat ilmunya. Gini, banyak orang seperti Pak Muhammad kasusnya yang polybag atau tanah bekas tanaman sebelumnya itu sakit. Otomatis ganti media yang baru. Dipikirnya ganti media yang baru bisa berhasil. Ternyata setelah sudah ganti media yang baru masih juga terserang. Lalainya di mana atau kecolongannya di mana? Masalahnya ada pada polybag itu atau penterbag itu. Jadi yang terkontaminasi bukan cuma tanah yang lama yang kita ganti yang baru ini, bukan. Tetapi polybag, penterbag atau karung tanam itu juga terkontaminasi, gitu ya. Lalainya banyak di situ. Makanya orang banyak kasus sudah ganti media yang baru tetap saja masih terserang. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bapak ganti media yang baru itu langkah pertama sudah benar. Langkah kedua, semua polybag yang mau digunakan kembali yang bekas kena penyakit kemarin atau penterbag atau karung tanam itu dikasih disinfektan. Seperti misalnya fungisida, dibuat rendaman fungisida. Bikin fungisida, rendamlah semua polybag itu. Lalu bikin lagi fungisida bahan aktif berbeda, direndam di situ. Kalau polybag seperti itu kita rendam dengan apa? Kita rendam yang mudah saja ya, misalnya metalaxil lah, bersomil seperti ini. Kita rendam dengan cairan ini, ya, bubuk ini. Kita rendam, kemudian kita ganti dengan agrep, ya, streptomycin sulfat, supaya kalau ada bakteri di situ pun dia bisa mati di polybag itu. Jadi polybag setelah kita perendaman, ya, dengan fungisida dan bakterisida tadi, polybag sudah steril lagi. Karena polybag ini bersumber bersama dengan si tanah yang berpenyakitan itu, membawa patogen. Sebagian menempel pada polybag atau penterbag, ya. Karung itu berpori, penterbag itu berpori. Mikroba memiliki sifat akan suka di tempat-tempat yang berpori untuk hidup, ya. Jadi kalau tanahnya kita ganti yang baru, tapi polybagnya kita tidak sterilisasi lagi,
celakanya 2 kali gitu ya. Jadi itu SOP untuk Bapak bisa langsung dilakukan ya. Saya sudah kasih angka-angkanya tadi untuk media tanam yang masih sehat, kita buang 50%-nya, kita ganti 50% yang baru dengan komposisi sekam bakar 20, kompos matang 20 dan tanah 10%. Untuk media tanam yang sudah rusak, yang bekas penyakit dibuang saja, lalu polybagnya disterilisasi kembali. Oke, baik, kita lanjut ke Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi kebaikan.